Jangan pukul aku! Jangan pukul aku! Kevin, bereskan barangmu. Keluargamu sudah menembusmu. Kevin! Ayah, cepat tolong aku! Aku sudah bawa uangnya. Cepat lepaskan mereka! Gak apa-apa, gak apa-apa. Kevin! Bagaimana denganku? Ibu, Paman Ardi masih di sana. Kalian cepat lepaskan dia! 4 miliar. Tebusan untuk 2 orang. Mau menolongnya? Bawa 2 miliar lagi. Lepaskan dia dulu. Setelah kami pulang, kami akan segera kumpulkan uang. Kau anggap kami ini orang bodoh? Nggak ada uang. Mudah saja. Mau menolongnya? Gantikan dia jadi sandera. Sinta, tolong aku nggak mau mati. Ayah, kau tinggal saja ya. Biar Paman Ardi ikut kami pulang. Evan, kamu bilang apa? Hari ini hari ulang tahun Paman Ardi. Dia harus ikut kami pulang potong kue ulang tahun. Bagaimana denganku? Apa kau lupa? Hari ini hari jadi pernikahan ke-20 ibumu dan aku. Kami bukan yang gak akan menebusmu. Jangan pelit begitu, oke? Ibu, bicaralah. Kevin, bagaimana kalau kau menderita sebentar? Aku jamin setelah pulang akan segera kumpulkan uang. Aku pasti akan menolongmu, oke? Kau bilang apa? Kalau kalian nggak menolongnya, aku akan membunuhnya. Sinta! Jangan! Kevin, kita sudah menikah 20 tahun. Ini pertama kalinya aku memohon padamu. Aku mohon padamu, tolong Ardi ya. Kau boleh suruh aku lakukan apapun. Aku akan melakukan apa saja untuk membalas kebaikanmu. Aku mohon. Ayah, cepat setuju. Kalau terjadi sesuatu pada Paman Ardi, aku dan ibu gak akan memaafkanmu. Kevin, Kevin cepatlah. Baik. Aku jadi Sandra. Ardi, jangan takut. Gak apa-apa. Paman Ardi, ayo kita pulang. Ayo. Tuan Kevin. Saat aku dengar keluargaku menebusku, aku kira mereka yang datang. 23 tahun lalu, kau demi mereka memutuskan hubungan dengan ayahmu, bahkan meninggalkan status pewaris grup Selaras. Tapi hasilnya, kau sudah lihat apa yang kau dapat dari pengorbananmu selama ini. Tuan Kevin, ikutlah aku pulang. Beberapa tahun ini kondisi kesehatan Tuan Gali makin parah. Grup Selaras butuh kau ambil alih. Ini adalah kontrak yang secara pribadi ditandatangani oleh Tuan Gali. Selama kau bersedia menandatanganinya, kau akan melepaskan diri dari status diremehkan sebagai bapak rumah tangga dan menjadi presidir baru grup Selaras, keluarga nomor 1 di kota Pina, aset ratusan triliun, dan menikmati kemasyhuran tanpa batas. 3 tahun ini, aku hidup lebih rendah dari hewan. Mereka berdua, satu-satunya motivasiku untuk terus hidup. Tuan Kevin, 23 tahun,
Aku nggak percaya pengorbanan selama 23 tahun. Nggak sebanding dengan tebusan 2 miliar. Sebelum aku mengambil keputusan akhir, biarkan aku pulang dulu. Kebetulan hari ini Ardi juga ada. Ayo kita makan bersama. Aku dengar kau pulang. Aku sengaja memesan tuna sirip biru terbaik. Potongan-potongan ini saja harganya 36 juta. Kau beberapa tahun di luar negeri, pasti nggak pernah melihat barang sebagus ini, kan? Mahal sekali. Ardi, kau terlalu boros. Nggak apa-apa, cuma uang kecil. Ayo, Evan. Sinta? Kevin, Sudah 3 tahun. Apa kalian nggak ingin mengatakan sesuatu padaku? aku... Dulu kalian sendiri yang berjanji. Setelah pulang akan segera mengumpulkan uang untuk menebusku. Kenapa meninggalkanku sendirian di luar negeri selama 3 tahun? Ayah, kau pria dewasa. Kenapa masih begitu kekanakan? Tebusannya bukan cuma 200 sampai 400 ribu. Itu 4 miliar. Ibu butuh uang untuk mengelola perusahaan. Aku sekolah juga butuh uang. Mengumpulkan uang, bukankah butuh waktu? 3 tahun masih belum terkumpul. Apa nyawaku nggak berharga? Kevin, kau jangan salahkan Sinta dan Evan. Dulu, aku yang membujuknya agar menyimpan uang tebusan untuk mengelola perusahaan. Lagian, walau kau kembali, juga nggak bisa menghasilkan banyak uang. Perusahaan adalah jaminan terakhir mereka berdua. Kau bilang apa? Paman Ardi nggak salah. Kalau bukan aku dan ibuku simpan uang untuk mengelola perusahaan, mana ada hari-hari baik seperti sekarang. Lihatlah tuna ini. Satu potong saja harganya jutaan. Dulu apa kau pernah melihatnya? Jika aku menyelamatkanmu, semuanya akan sia-sia. Evan, kau bicara apa? Aku nggak omong kosong. Dia hanyalah sebuah beban. Selama ini di rumah nggak pernah hasilkan sepeser pun. Satu-satunya keuntungan yaitu 3 tahun lalu. Bertukar Sandra dengan Paman Ardi. Evan, cepat minta maaf pada ayahmu. Aku sudah kenyang. Kalian makanlah. Evan, Evan, kau... Cepat lihat. Evan, Paman Ardi, aku berkata jujur. hari ini ayahmu pulang. Walau berkata jujur, nggak boleh bilang di hari seperti ini. — 23 tahun lalu. Karena Sinta bilang dia ingin membangun karir, aku meninggalkan semua dan jadi bapak rumah tangga. Mendukung keluarga ini. Tapi jerih payah dan pengorbanan seumur hidup akhirnya malah mendapatkan satu kata beban. Baiklah. Aku juga sudah mendapatkan jawaban yang ku mau. Tugas terakhir. Anggap saja ini adalah akhir yang kubuat untuk keluarga ini. Paman Eka, ayo bertemu. Bahas tentang kepergianku. Pergi? Kevin, kenapa tadi aku dengar kau mau pergi? Bukankah kau baru pulang? Kau mau kemana lagi? Gak ada. Kau salah dengar. Baguslah. Aku kira kau baru pulang. Mau pergi lagi. Aku pergi atau enggak, apa bagi kalian ada bedanya? Kevin, aku tahu kau masih marah karena kejadian hari ini. Itu hanya ucapan marah Evan. Sebenarnya beberapa tahun ini, kami semua menantikan kepulanganmu. Evan bahkan sudah siapkan hadiah tapi lupa kasih kau. Evan,
Kevin, lupakan saja salah paham di antara kita ya. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Evan. Kau sudah pulang. Nantinya kita adakan pesta ulang tahun untuk Evan, oke? 3 tahun hidup bagai hewan. Bagi kalian, itu cuma salah paham. Baik. Baguslah. Malam ini nggak usah masak. Ikut kami pergi makan. Ibu, kau lupa, malam ini Paman Ardi bantu kita buat janji dengan investor. Kita akan makan di restoran mewah, 1 steak harganya jutaan. Acara sepenting ini, buat apa bawa dia? Maaf, Kevin. Aku lupa hal ini. Bagaimana kalau aku pesankan makanan untukmu? Gak apa-apa. Kalian pergi saja. Gak usah pedulikan aku. Aku... Pasti Paman Ardi yang datang. Paman Ardi. Sinta, sudah siap? Aku lupa kau juga ada. Mau ikut? Gak usah. Kalian... Paman Ardi, buat apa ajak ayahku? Dia cuma bapak rumah tangga. Mana bisa ikut kita ke pesta yang begitu mewah? Evan? Apa aku salah? Perusahaan ibuku sekarang perlu memperluas bisnis. Dia sebagai suamimu sama sekali gak berguna. Di saat kritis, masih harus mengandalkan koneksi Paman Ardi. Sinta, bukankah kemarin kau memberikanku jas? Aku pernah beli merek itu. Aku ingat mereka memberikan ikat pinggang sebagai hadiah. Kenapa aku nggak lihat? Apa staf toko salah bungkus? Apa kau salah ingat? Benar Paman Ardi. Kau pasti salah ingat. Nggak mungkin. Aku ingat dengan baik. Sepertinya inilah kotak kemasannya. Kalau kalian nggak percaya, buka saja. Lihat, di dalamnya benar ikat pinggang atau bukan. Kevin, Ini, apa ini hadiah untuk dia? Maaf, aku nggak tahu. Kevin, dengarkan penjelasanku. Gak apa-apa. Bukankah kalian masih ada pesta? Cepat pergi. Jangan telat karena aku. Kevin, Buat apa jelaskan padanya? Ayo, masalah perusahaan lebih penting. Benar, Sinta. Hari ini aku susah payah mengundang Kabak Investasi Grup Selaras. Kita jangan telat. Grup Selaras? Gak disangka Paman Ardi bisa mengundang orang sepenting itu. Ibu, tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi. tunggu aku pulang nanti malam. Aku akan menebusmu. Ayo. Ayah, cepatlah. Ini hadiah dariku. Selama ini, urusan besar dan kecil di rumah, semua diurus sendiri olehmu. Kau sudah berkorban banyak untuk keluarga ini. Mulai sekarang, hadiah untukmu harus yang paling unik. Benar, hadiah ayah harus yang terbaik. Ternyata hadiah unik kalian adalah barang hadiah yang gak disukai pria lain. Tuan Gali takut kau menyesal, sengaja berpesan, setelah kontrak ditandatangani, kau harus melepaskan semua hubungan sosialmu saat ini. Dan gak boleh berhubungan lagi dengan mereka. Sebagai gantinya, dia akan segera mencarikanmu pasangan yang cocok untuk menikah. Baik. Ayah, cepat pulang. Terjadi sesuatu di rumah. Ibu dan Paman Ardi. Kenapa? Jangan tanya lagi, cepat pulang. Tuan Kevin, Antar aku pulang sebentar. Kau simpan dulu surat kontraknya. Tunggu aku kembali baru tanda tangan.
Evan, apa yang terjadi? Paman Ardi! Kenapa masih diam saja? Cepat bantu! Ardi, kau sudah baik kan? Lain kali, jangan minum sebanyak itu. Demi kau dan Evan, nggak masalah cuma minum dikit. Kalau dulu aku nggak keluar negeri, kita sudah menikah. Mana mungkin dia bisa menikah denganmu? Kau mabuk. Iya, aku mabuk. Tapi aku tahu apa yang kukatakan. Sinta, Kevin nggak berguna. Sama sekali nggak pantas untukmu. Kalian cerai ya. Kita mulai lagi dari awal. Ibu! Kau istirahat dulu. Kau jangan salah paham. Ardi mabuk di pesta. Aku nggak tenang biarkan dia pulang sendiri. Jadi suruh dia menginap di rumah kita. Lalu kenapa dia tidur di ranjang kita? Tadi dia... Kevin, bukankah kau curiga ada hubungan antara aku dan Ardi? Kita sudah menikah 23 tahun. Bahkan anak kita sudah tiba di usia menikah. Apalagi yang kau cemaskan? Kau bereskan gudang. Malam ini kau tidur di sana. Kondisi Ardi nggak leluasa bergerak. Malam ini aku harus menjaganya. Baik. Aku akan menurutimu. Toh beberapa saat lagi, kalian gak akan bisa melihatku lagi. Kev, Tadi aku nggak sengaja muntah sampai badanku kotor. Sinta sedang bantu aku lap kaki. Kalian menikah 20 tahun lebih. Perlakuan seperti ini pasti nggak pernah kau terima. Kau beruntung sekali. Kau bilang apa? Disiksa 3 tahun. Masih bisa kembali hidup-hidup. Bagaimana kau tahu? Semua ini aku yang atur. Mana mungkin aku nggak tahu. Kalau kau kembali telat sehari lagi, aku sudah melamar Sinta. Coba kau tebak saat itu dia akan terima atau enggak. Kau gak takut aku? Takut apa? Takut kau membongkarku. Ardi, kau di mana? Kevin, percaya nggak? Kalau terjadi sekali lagi, Sinta akan meninggalkan kau. Suaminya yang sudah menemaninya selama 23 tahun. Dan memilihku yang cinta pertamanya. Ardi? Ardi, kau di mana? Kevin, apa kau lihat Ardi? Ardi! Ardi, kau baik-baik saja? Jangan pukul aku. Aku nggak sengaja berebut cinta denganmu. Aku mohon jangan pukul aku. Ardi, Sinta, dia sendiri yang... kau jangan sentuh Ardi! Kevin! Ibu! Ini cuma lantai 2, gak terlalu tinggi. Dia pasti baik-baik saja. Paman Ardi berdarah. Kau cepat lihat Paman Ardi. Ini... Ardi, bertahanlah. Aku segera antar kau ke rumah sakit. Ayo. Ayo.
Sudahlah, Sinta. Pasti karena aku menginap, jadi Kevin nggak senang. Lebih baik aku pulang sendiri. Jangan, Ardi. Kevin, dulu dia nggak begini. Ibu, kau masih membelanya? Luka di wajah Paman Ardi begitu parah. Enggak, bukan begitu. Semua ini hanya sandiwaranya. Tadi, dia juga memukul diri sendiri. Bukan hanya itu. Penculikan 3 tahun lalu. Juga dia yang atur. Kevin, kenapa kau jadi seperti ini? Percayalah padaku. Benar. Cukup! Padahal aku sudah membelamu. Kevin, kau membuatku kecewa. 23 tahun. Sinta. Perasaan selama 23 tahun. Masih nggak bisa dapat kepercayaan darimu. Kecuali aku beneran bodoh. Bisa percaya ada yang mau memukul diri sendiri untuk memfitnahmu. Kevin, kau terlalu sombong. Ardi, ayo kita pergi. Aku nggak salah kan? Ketika cinta memudar, semua kata-kata akan berubah menjadi kebohongan. Seseorang yang sudah nggak dicintai, sebaiknya sadar diri dan mundur lebih awal. Ya, aku sudah kalah. Sandiwara ini sudah kumainkan 23 tahun. Dan sudah lelah. Sudah seharusnya aku mundur. Sinta. Evan. Aku gak mau lagi. Keluarga ini. Tuan Kevin, sejak kontrak ditandatangani, mulai sekarang kau bukan lagi bapak rumah tangga yang diremehkan oleh keluarga Cakra, tapi prestir baru grup Selaras, grup nomor 1 di kota Pina. Hari ini, sudah kutunggu 23 tahun. Ayo, kita pulang dan lihat. Tuan Kevin, bukankah ini Pesta ulang tahun anakku sendiri. Malah nggak mengundangku. Kasih aku waktu lagi untuk terakhir kalinya. Biarkan aku berpamitan dengan masa laluku. baik? Aku ambil mobil. Bersulang, bersulang. Evan, selamat ulang tahun. Pasti kue ulang tahun sudah datang. Aku buka pintu. Ini pelayan dari mana? Salah ruangan ya? Ini pelayan dari mana? Salah ruangan ya? Dia suamiku. Memalukan sekali. Kevin, duduklah di sini. Maaf, selama ini kami kira Pak Ardi adalah suami Sinta. Aku dan Evan takut kau akan bertindak gegabah, jadi nggak mengajakmu. Kau jangan berpikir berlebihan. Aku dengar Pak Ardi sudah siapkan hadiah luar biasa sebagai hadiah kedewasaan untuk Evan. Tuan Kevin sebagai ayah kandung pasti juga sudah siapkan hadiah. Benar-benar, cepat tunjukkan biar kami lihat. Suamiku, dia... Aku datang terburu-buru. Nggak siapkan hadiah.
Pantas saja nggak mengajaknya. Ada ayah kandung seperti ini cukup memalukan. Benar. Evan, lihat hadiah yang kusiapkan untukmu. Ini adalah kue ulang tahun angsa hitam yang sengaja kusiapkan untuk Evan. Kue ini sangat mahal. Aku ingat harganya hampir miliaran. Dan ada juga mobil sport Mercedes seharga 1,2 miliar. Evan, semoga masa depanmu cerah. Terima kasih Paman Ardi. Ardi, semua ini terlalu boros. Aku menganggap Evan seperti anakku sendiri. Nggak masalah menghabiskan sedikit uang. Nggak bisa seperti seseorang datang dengan tangan kosong dan gak diundang. Benar. Daripada orang yang datang dengan tangan kosong dan hanya bisa membuatku malu, aku merasa Paman Ardi lebih mirip ayah kandungku. Paman Ardi, kalau aku bisa memilih, aku pasti akan memilihmu jadi ayah kandungku. Evan, kau Sinta, hadiah terakhir ini sengaja kusiapkan untukmu. Dan hanya hadiah ini baru pantas untuk perkenalan dan pemahaman kita selama 23 tahun. Kontrak proyek senilai 40 miliar yang ditandatangani langsung oleh Kabag Investasi Grup Selaras. Ardi, terima kasih. Maaf Kevin, aku terlalu bersemangat. Nggak apa-apa. Kalian lanjutkan saja. Evan, buat permohonan. Semoga Pak Ardi bisa terus menemaniku dan ibu. Semoga keluarga kecil kami tetap kokoh tak tergoyahkan. Astaga, Bu Sinta bahagia sekali. Bisa ada Pak Ardi, pria yang begitu baik menjaganya. Kau belum dengar? Pak Ardi bilang sendiri, lebih dari 20 tahun saling mengenal hingga saling memahami. Bisa jadi nanti juga akan saling mencintai. Kalian jangan asal bicara. Kalian benar. Aku dengar Pak Ardi adalah cinta pertama Bu Sinta, lebih lama daripada mengenal suaminya. Cinta pertama? Bu Sinta, nggak disangka kau menyembunyikan begitu banyak hal. Kalian berdua jangan-jangan diam-diam menjalin hubungan lagi. Enggak. Karena Pak Ardi sudah begitu tulus, aku sarankan bagaimana kalau Ibu Sinta mencium Pak Ardi. 1, untuk membalas kerja keras Pak Ardi. 2, juga bisa mengenang kembali rasa cinta pertama yang sudah lebih dari 20 tahun, oke? Ini ide bagus, ayo cepat cium. Cium, 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 cium. Nggak bisa. Suamiku di sini. Kalau begitu, ganti minum arak pengantin. Ini bagus, nggak cium beneran. Kali ini nggak ada yang akan marah dan mengeluh. Rasanya nggak baik. Kenapa nggak baik? Aku juga mau lihat Paman Ardi dan ibu minum arak pengantin. Oh, ada orang yang nggak siapkan hadiah untukku. Anggap saja ini hadiah ulang tahunku, oke? Ini Minum arak pengantin! 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 Sinta, kita jangan merusak suasana. Ayo.
Kevin, dengarkan penjelasanku. Aku... Suasananya sudah mendukung. Mau jelaskan apa lagi? Tuan Kevin, mobil sudah siap. Kau sudah bisa meninggalkan keluarga ini sepenuhnya.